Gimana cara kita tahu kayak ini mereka sengaja atau oh ini mereka nggak sengaja? Waktu itu MRT udah gak ada, udah kayak pulangnya udah naik GoShare aja itu. Kita audit Q2, dia bilang, aku mau cabut sekarang. Jadi waktu itu juga pikir kayak, aduh temen gue hilang gitu. Kadang di Taiwan kita suka sebut perusahaan itu kayak Taisang sama Waisang. Jadi Taisang itu yang emang Oh, kliennya juga ada yang Israel juga. Jadi waktu itu kebetulan karena kita udah kurang lebih selesai audit nih. Itu kita bercanda sampean, oh jangan-jangan orangnya lagi perang terus kena juga. Halo semuanya, kembali lagi ke Boba Bridge Podcast, di mana kita akan membahas kehidupan orang-orang foreigner yang ada di Taiwan. Jadi di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang agak berbeda dari tamu-tamu sebelumnya. Jadi kalau yang episode 1-3 kita ada tamu dari background teknik, yang kali ini kita ada kedatangan tamu dari bidang finance. Jadi mari kita sambut Martinus Haryadi. Halo Martinus. Halo James. Oke. Lama gak ketemu ya. Iya. Oh. Martinus, setahu kan kamu kuliah emang mulainya di Taiwan ya. Iya. Boleh cerita dikit gak sih kisah awal kenapa kamu bisa kuliah di Taiwan? Sebenarnya cerita waktu awal SMA mau nentuin kuliah di Taiwan itu agak unik sih. Awalnya nggak seberapa kepingin ke Taiwan karena dulu ada cewek lah di Indo. Jadi kayak nggak pingin pisah gitu. Iya. Cuma ya ortu juga udah beberapa kali bilang kayak, oh kamu kalau ke Taiwan bisa gini. Terus dia banyak benefit lah yang bisa belajar. Jadi waktu itu awalnya sih dengan berat hati pikir kayak, oh oke lah, ya memutuskan untuk kuliah di Taiwan. Tapi sebenarnya waktu itu kan awalnya ikut Infopan kalau kalian tahu. Jadi kita belajar selama 1 bulan gitu di Taiwan. Terus habis itu kita bakal ujian untuk menentukan kita keterima di universitas dan jurusan mana gitu. Setelah itu waktu dijalani prosesnya sebenarnya sih oke aja. Dan awalnya mau coba di finance memang. Jadi daftarnya kayak univ kayak mungkin yang murni finance gitu. Tapi karena aku selipin di tengah ada Ciauta jurusan Information Management and Finance, terus keterimanya di sana, terus ya udah gitu. Nah selama 4 tahun kuliah sih sebenarnya kayak merasa prosesnya mantap gitu. Jadi kalau misalnya disuruh pilih lagi gitu kan, 10 out of 10 aku bakal I will do it again kayak gitu. Tadi kamu udah bilang kayak ortumu ngerasa ada banyak benefit kalau kamu datang ke Taiwan. Boleh disebut nggak kayak 1 atau 2 benefit? Sebenarnya benefit kuliah di Taiwan ya kalian pasti udah banyak dengar kalau misalnya bakal jadi lebih mandiri gitu. Terus juga belajar knowing something new dari negara baru. Contoh kayak misal kita hidup di Indonesia 18 tahun, culture-nya kayak gitu-gitu aja. Terus kita di Taiwan of course kita pasti lihat culture yang baru kan. Terus ada satu benefit lagi yang menurutku lebih personal lah. Setelah ke Taiwan aku merasa aku lebih hubungan sama orang tua itu kita lebih bisa sensi gitu, kayak kita bisa gimana tuh bilangnya, Lebih menghargai kesempatan ya gitu. bertemu atau ngomong Iya, gitu. gitu. Karena kebetulan waktu aku kuliah di Taiwan ada COVID kan waktu itu. Jadi kurang lebih dari ya mungkin. Jadi kayak tahun kedua semester 4 lah ya bilangnya. Sampai lulus itu gak ada kesempatan untuk balik ke Indo gitu. Jadi setelah itu pun aku juga jadi lebih kayak karena sekarang udah ada chance untuk pulang ke Indo atau kayak gimana, kalau kayak kita harus kayak at least minimal 1 tahun sekali lah pulang ke Indo gitu, lihat orang tua gitu. Tapi emang dari sebelum ada plan ke Taiwan pun kamu emang udah belajar Mandarin kah? Pasti ada, karena 1 tahun sebelum terbang ke Taiwan itu les Mandarinnya makin intensif gitu. Tapi of course bukan dengan kita les Mandarin di Indo terus kita langsung bisa bicara Mandarin semuanya gitu di sini. Karena waktu pertama kali datang mau beli makan sampai restoran ditanya Neong Wai Tai. Terus kayak aku kayak hah? Apaan tuh gitu. Iya, Neong Wai Tai itu nggak ada yang ngajarin loh. Entah aku yang kayak nggak merhatiin guru apa
Kayak buku-buku kayak nggak terlalu Kayak ngajarin nggak nggak sih yang diajarin. gitu-gitu kan? Iya. Waktu itu diganti pertanyaannya. Mah. Terus gue bilang, oh iya 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 gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, neong itu kan neong sama white tie. Nei itu dalam, yong itu kayak make. Jadi makan di sana atau white tie. Wai itu luar, tie itu bawa. Jadi makan sana atau bawa keluar gitu lah. Kurang lebih itu artinya. Terus kan tadi kamu bilang kamu kuliah di Chauta. Jadi Chauta juga buat teman-teman yang nggak tahu, Chauta itu Kuali Chiao Tong Daxue. Jadi orang sini suka singkat-singkat. Jadi Chiao Tong Daxue mereka singkat Chauta gitu. Jadi pas di Chauta tadi kamu bilang ambil apa? Information management ya? Ya, information management and finance. Sebenarnya jurusan ini agak unik lah, karena orang yang mau belajar coding, dia pasti udah langsung ke computer science atau information management. Terus orang yang mau belajar finance, pasti langsung ke finance gitu. Gak ada yang dicampur gitu sebenarnya. Tapi jurusan ini uniknya dia sebenarnya pingin kita masuk ke bidang fintech sebenarnya. Jadi emang sebelum kamu masuk kamu ada ketertarikan ke coding juga? Enggak. Oh nggak ada. Nggak ada. Makanya waktu itu kayak dapet, oke, dijalani deh gitu. Tapi selain yang itu kamu ada yang apply yang kayak finance murni aja atau enggak? Ada. Waktu Ada juga. itu di atas Chauta itu ada Zhengzhi Daxue kalau tahu. Terus kayak dulu pertama ambil Taita tapi ku coret atau kayak gimana gitu. Oke. Terus kita langsung masuk ke dunia kerja nih. Habis Oke. dari sana kamu lulus, terus perusahaan pertamamu setahu kan salah satu Big Four ya. Kamu boleh cerita gak sih dari gimana proses interviewnya atau gimana kamu tentuin kamu mau kerja di mana awalnya? Sebenarnya ini mungkin perlu cerita dari pengalaman cari intern dulu. Oke, boleh. Karena dulu waktu mungkin kurang lebih tasan gitu, mau coba cari intern, terus habis itu yang namanya masih bocah, masih naif gitu lah ya. Bilangnya, aku mau ke bank kayak gitu, aku mau kerja di bank, cuma apply bank doang. Terus semuanya nggak dapet. Jadi waktu itu bener-bener kayak apa ya, mungkin ditampar sama dunia gitu lah ya. Jadi kayak kerjaan apapun apply aja gitu. Jadi waktu itu sebenarnya aku apply gak cuma perusahaan Big Four itu aja, aku apply banyak. Contohnya kalau yang masih membekas di kepala itu ada interview sama GE, General Electric. Terus ada interview sama Shopee gitu. Terus dan banyak lah gitu. Tapi yang masuk waktu itu di PwC gitu. Nah, sewaktu itu sebenarnya jurusanku ini dia nggak karena begini, Big Four accounting firm, dan terutama yang aku dapat interview waktu itu audit service. Jadi dia bener-bener butuh accounting skills banget gitu. Nah, tapi sebenarnya jurusanku nggak seberapa banyak accounting related stuff gitu. Jadi waktu itu tahu ada interview, oke, saja kita mempelajari audit itu ngapain sih gitu, 3 hari gitu kalau nggak salah, ngegrind kayak audit kira-kira kayak gini gitu. Terus waktu interview kalau nggak salah 2 interviewer, terus grup interview kayak 3 orang gitu online, karena waktu itu masih COVID juga gitu. Terus ya kalau nggak salah mulai ditanya-tanya gitu, kayak kenapa kok tertarik audit. Sebenarnya pertanyaannya kind of basics lah, kayak coba cesau atau memperkenalkan diri. Terus kayak kenapa kok harus ke audit gitu. Terus mungkin kayak ditanya, kalau kamu bukan jurusan accounting, mungkin ditanya kayak pernah ambil intermediate accounting atau enggak, pernah ambil audit atau enggak gitu. Tapi sewaktu itu aku memang jawab nggak ada, tapi aku bisa mungkin kayak semacam jelasin kurang lebih kerjaannya ngapain sih dari luar gitu. Mereka merasa oke, sebenarnya kita bakal provide training juga gitu, jadi nggak usah takut gitu. Jadi yang tadi cari-cari tentang audit itu semua dari kayak Google gitu aja ya? Iya, dulu cari-cari Google aja. Oke. Itu yang jadi interview, yang dapat kesempatan interview tuh PwC. Selain itu ada lagi nggak yang lain? Waktu itu sih enggak sih. Oke. Terus habis yang grup interview itu ada lanjutannya lagi?
Enggak ada. Cuma sekali itu aja. Oke, Dan langsung. sebenarnya yang agak beda kan sama eh, Big Four di Indo gitu. Karena Big Four di Indo setauku ada tes gitu. Tapi di sini kelihatannya sih nggak ada tes gitu. Oh, oke. Wait, kayak aku belum menjelasin Big Four itu kalau teman-teman yang nggak tahu, itu firm akuntansi ya, atau mereka sebenarnya sekarang udah provide kayak service konsultasi juga, atau mungkin service yang berhubungan sama perpajakan juga. Setahu mereka lumayan banyak sih yang bisa mereka kerjakan gitu. Jadi Big Four ini emang kayak sebutan yang terkenal di banyak negara sih. Bahkan di Indonesia juga ada empat-empatnya ya. Ya, Oke, ya kurang jadi lebih di semua negara biasanya ada sih. ya, jadi yang Martinus masuk ini yang cabang Taiwan punya, tepatnya PwC Taiwan. Oke, sebenarnya aku kurang tahu nih kayak kerjaan-kerjaan di dalam sana tuh ngapain. Karena teman-temanku kebanyakan juga teknik, aku juga lebih ke teknik sekarang. Boleh dijelasin nggak sih kayak yang tadi kita ngomong kayak audit atau mungkin ngurusin perpajakan itu gimana lebih detailnya? Oh, oke. Jadi sebenarnya kayak yang mungkin teman-teman tahu, setiap perusahaan pasti kan bookkeeping gitu kan. Ada bookkeeping gitu, mencatat pengeluaran pemasukan kayak gitu. Nah, eh, tapi mereka juga perlu diaudit oleh external audit. Nah, external audit ini baru itu salah satunya ya ada Big Four gitu. Eh, terutama untuk company yang publicly listed gitu loh. Dan stok mereka publicly exchange gitu. Nah, mereka harus upload audited financial statement setiap quarter gitu. Jadi mereka benar-benar butuh gitu loh. Nah, mereka bakal kasih kita kayak bookkeeping staffnya, trial balance, terus balance sheet, income statement dan lain-lain. Terus kita itu audit, anggapannya kayak gimana ya bilangnya, detektifnya gitulah ya gitu. Kita lihat, oh apakah udah sesuai peraturan atau enggak, apakah revenue ini udah di-recognize di timeline yang benar atau betul atau enggak gitu. Nah, semisal kita lihat kayak wah ada yang salah, of course kita kasih tahu klien kita. Terus habis itu kita juga ada provide kayak adjustmentnya yang benar kayak gimana gitu. Nah, tapi gimana kita tahu yang benar dan yang salah gitu kan? Berarti kan kita kan harus benar-benar gak cuma lihat angka mereka, kita harus ngelihat supporting mereka kayak mungkin invoice atau mungkin apa purchase order atau apa gitu. Jadi kita juga bakal ngelakuin sampling check kayak gitu untuk invoice barang-barang supporting mereka. Jadi yang di audit ini yang berhubungan, kalau tadi aku udah dengar kayak kan balance sheet atau apa, ini kan semua kayak bagian dari laporan keuangan ya. Bener. Jadi yang apakah ya kalian audit itu cuman segala hal yang berkaitan dengan keuangan, atau kalian juga mengaudit yang lain-lain? Kayak misalnya aku nggak tahu nih ya, jumlah perusahaan di karyawan ini, kayak itu yang juga mereka publish tuh berapa, itu kalian cek. kita ada cek, tapi itu masuknya ke internal controlnya gitu. Jadi kayak selain accuracy kalian, kayak misal aku bookkeeping aku dapat masukan 100 cm, aku masukinnya 100 cm gitu. Selain itu kita juga lihat internal control mereka. Jadi kita bakal perform kayak walkthrough. Jadi kayak misal salesmu ini gimana gitu prosesnya dari awal kayak gitu. Atau mungkin purchasingnya gitu. Kayak misal contohnya kita dari kita mau kerjasama sama vendor apa gitu, kayak ngeceknya kayak gimana. Terus terakhir mungkin ada quotation gitu, terus ada purchase order, ada invoice, terus nanti uangnya keluar kayak gitu. Nah, kalau soal jumlah perusahaan itu setauku di walkthrough-nya salary gitu. Jadi kita juga bakal lihat salary-nya mereka gitu. Kita bakal sampling check, terus bikin dari awal sampai akhir gitu. Prosesnya kayak gimana. Sampling check itu berarti kayak misalnya kalau ada 1 juta barang nih yang mau dicekkan, ceknya kayak mungkin 100 aja gitu ya. Terus lihat benar atau enggak. Tapi kalau yang internal control itu biasanya kita cuma ambil satu gitu. Tapi kita dari prosesnya dari awal sampai akhir kita harus tahu. Oke. Terus tadi kamu ada bilang kayak kadang mereka ada yang salah, atau jadi kalian bisa kayak benerin lah gitu.
gimana cara kita tahu kayak ini mereka sengaja atau oh ini mereka nggak sengaja? Atau Hmm. gimana jelasinnya? Kayak kalaupun mereka salah kan, Hmm. gimana cara kalian nentuin, ini fatal banget loh, kalian nggak boleh gini atau ya. Oh, eh so far mungkin di Taiwan kan nggak nggak sampai banyak banget yang aku ketemu klienku bener-bener sengaja salahin gitu Mhm. lah. Karena mereka kita kita pasti detektif kan. Kita pasti nanya kayak, kenapa kok salah gitu. Kita lihat juga penjelasan mereka kayak gimana gitu. Kalau mereka sebenarnya ada kasih penjelasan terus kayak kelihatannya sih nggak sengaja gitu. Atau mungkin mereka ada alasan khusus sendiri ya. Ya udah gitu. So far aku nggak pernah ketemu yang mereka sengaja gitu sih. Oke, oke. Mungkin di Indo lebih banyak ya. Mungkin ya. Terus tapi cara ngeceknya ini sendiri, kayak Hmm. kalian bakal apakah itu kebanyakan online atau kalian kayak bakal ke tempat mereka, kayak mungkin Oh, ngecekin jumlah barang atau hmm. ya, kayak yang kayak gitu. Kita bakal ke tempat mereka, tapi mungkin 1-2 minggu gitu. Oh, jadi untuk mempermudah juga kan. Ya sebenarnya kita kerjainnya udah pakai Excel kita, terus juga ada Drive gitu juga online semua Mhm. sebenarnya bisa ya. Tapi kita kan juga yang tadi aku bilang kita perlu sampling check Ya. dan itu akan lebih gampang kalau misalnya kita ke tempat mereka dan kalau ada sesuatu yang bermasalah kita langsung tanya ke mereka, lebih time efisien ya gitu. Terus tadi ada bilang soal ngecek berapa barangnya kuantitinya bener atau enggak atau apa. Nah itu kita juga bakal perform namanya bantian, Mhm. stock take gitu. Itu biasanya nggak cuma terlimited terhadap inventory, tapi juga termasuk fixed asset, cash kayak gitu-gitu. Apa itu stock tick? Stock take itu kayak kita ngecek inventory mereka itu sesuai nggak sama jum- mostly pembukuannya, inventory countnya gitu, Mhm. itu sesuai nggak sama kenyataannya gitu. Jadi kita bakal ke gudang juga sebenarnya. Oke, oke. Terus kan audit ini kalau laporan keuangan biasanya 3 bulan sekali kan ya. Hmm. Jadi Untuk yang publicly ya listed. benar. Hmm. Jadi apakah itu kayak kan berarti artinya tiap tahun ada 4 kali ngulang-ngulang hal yang kayak gitu. Yes, bener. Oke. Uh, Terus kalau yang private, Biasanya sih 1 tahun sekali. oke. Uh, Jadi biasanya nih, setahu kalau dengar-dengar kadang ada orang bilang busy season, busy season. hmm. Nah, apa tuh busy season? Oh, busy season atau mungkin orang bilang ada yang bilang peak season gitu. Ya, ya. Uh, itu masa-masa di mana kita itu harus audit laporan keuangan selama 1 tahun gitu. Jadi uh, biasanya tutup tutup buku tahunan nih. Berarti kan anggap aja 2025 selesai gitu. Mhm. Mereka udah selesai pembukuan, saatnya kita audit gitu. Nah, kurang lebih busy season itu sampai di lapor income tax corporation kan di Taiwan. Which is kalau di Taiwan itu bulan Mei tanggal 31. Mhm. Uh, jadi kita kurang lebih kayak gini nih. Kita bakal ngaudit laporan keuangan yang publicly listed dulu biasanya. Terus itu sebenarnya terserah lah urutannya. Cuma kita bakal dari bulan 1 sampai bulan 5 itu kita bakal full ngaudit mereka. Dan itu termasuk publicly listed yang quarter 1. Karena bulan 5 kan udah lewat mah quarter 1-nya. Gitu. Berarti ibaratnya kan kalian harus ngerjain yang quarter 1 sama yang tahunan barengan gitu. Iya, di dalam satu busy season itu. Iya, iya. Terus tadi kamu bilang 31 Mei itu kan batas pelaporan pajak mereka. Itu sama dengan yang individual ya berarti? Yang perorangan. Ya, tapi ini satu lagi ini tergantung negara juga. Kalau di Indo dia dibedain. Iya, ya. Ah, di Indo kayaknya bulan 3 sama bulan 4 deh gitu. Jadi kalau lagi busy season itu se-busy apa kalian? Oh, ini dulu sih pulangnya sih jam 10 ya tiap hari. Terus masuk jam? Ya, biasa kalau ke tempat klien kita lebih pagi, kayak 8.30 gitu. Mhm. Udah di tempat klien. Atau kalau enggak, kalau kita cuma ada di kantor biasa, kantornya PwC sendiri, mungkin kayak jam 9 gitu. Ada nggak sih orang yang kayak tidur di kantor terus I- besoknya langsung lanjut lagi gitu?
tidur di kantor mungkin enggak, tapi sampai jam 2, jam 3 subuh, jam 4 subuh itu ada. Oke. Oh, soalnya ada beberapa perusahaan yang mungkin kalau kamu stay seharian full, dia mungkin bakal kasih peringatan kayak ini nggak boleh gitu. Aku nggak tahu, mungkin di sana mungkin nggak tahu gitu nggak sih. Dulu gedungku itu dia jam 10 mati lampu gitu. Oh, Tapi oke. kita ada lampu meja sendiri udahan. Ya. Jadi udah lampu mati, kita nyalain lampu meja, lanjut kayak gitu. Jadi kalau lagi busy season tuh tiap hari jam 10 pasti sampai mereka keluarin hasil auditnya. Sebenarnya prosesnya nggak secepat, nggak kayak satu hari kita keluarin satu laporan audit, nggak, karena kita banyak banyak account yang perlu kita audit gitu. Jadi prosesnya sebenarnya nggak secepat itu, dan kita juga handle beberapa klien dalam satu timeline gitu. Jadi sometimes time management juga penting banget gitu di sini. Iya, jadi kan yang tadi kamu mungkin lagi bisa handle beberapa klien berbarengan ini kan. Apakah kayak tugasmu tuh sama kayak misalkan kan tadi ada yang ngecek inventory, ngecek cash misalnya. Apakah kayak kalian bagi tugas sama teman? Jadi kalau ada 5 klien, ini 5-5 kamu ngurusin yang bagian cash aja gitu. Terus temanmu yang 5-5 ini tapi bagian inventory, apakah kayak gitu baginya atau gimana? Itu udah tergantung in charge atau mungkin senior auditor yang pegang case ini. Tergantung dia gimana pembagiannya. Kayak misal of course gitu, ada beberapa yang mungkin lebih gampang kan, kita kasih ke L1 namanya, kayak mungkin kita panggilnya L1 Junior gitu junior ya. Terus mungkin yang udah ada experience di sana 1 tahun, L2 berarti dia pasti kasih barangnya L2 sendiri gitu. Nah, cuma yang dulu waktu aku L1 ada satu orang lagi L1 juga. Jadi kita in charge gua lebih ke ganti-ganti lah gitu. Katanya supaya bisa semua gitu. Itu udah tergantung culture tiap tim. Terus tadi kan kita udah sebut juga kayak mereka ini kerjanya nggak cuma audit doang. Ada yang kayak tadi mungkin perpajakan atau yang konsultan gitu. Kamu ada sempat kesana juga nggak bagian-bagian itu? Enggak sih sebenarnya. Jadi murni di audit bagian Murni audit di ini audit aja. Iya. Kalau kamu sendiri kamu paling malam pernah sampai jam berapa? Paling malam kalau nggak salah ya kan di PwC itu jam 1:30 atau 1:30 subuh gitu. Itu masih ingat, itu 30 Mei 2023. Itu paling malam karena kita mau ngebut untuk deadline laporan pajak itu. Terus ya waktu itu MRT udah nggak ada, udah kayak pulangnya udah naik GoShare aja itu. Iya, 2:30 itu kan artinya kayak bus, MRT semua udah nggak ada. Jadi waktu itu kayak wah anjir gimana nih, udahlah naik GoShare kayak gitu pulang. Terus besoknya jam 8 ke tempat klien minta stempel sama mereka. Oke, kalau teman nggak tahu, GoShare itu kayak sewa motor gitu. Jadi mereka lewat aplikasi bisa pesan motor gitu. Jadi kalian ke tempat parkir motornya, terus kalian tinggal bawa gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Terus setauku nih, orang-orang yang kerja di Big Four itu kebanyakan mereka menjadikan tempat itu sebagai batu loncatan. Karena tempat-tempat ini kan mereka top 4 lah ya, top 4. Jadi dengan kalian mendapatkan pengalaman di sana, kalian lebih gampang untuk cari batu loncatan yang selanjutnya. Jadi untuk kamu sendiri, kamu kerja berapa lama di PwC ini? Di PwC cuma 1 tahun aja sih waktu itu. Oke, bagaimana dengan teman-temanmu? Tadi kalau aku ceritain ada satu lagi L1 ini kan, itu dia juga 1 tahun, tapi dia awalnya bilang aku mau 3 tahun di sini gitu. Setelah kelihatan busy period kayak gimana, dia tanya sama in charge gue, lu tidur berapa jam sih sehari? Dia bilang tidur 4 jam aja. Tahun ini udah lebih mending, tahun lalu 3 jam gitu. Terus temen gue ini bilang kayak, wah kalau kayak gini gue gak mau jadi in charge gitu, gue 2 tahun aja katanya gitu. Terus udah selesai, waktu itu kita lagi urus pajak nih.
tiap orang dapat 2 klien, handle sendiri gitu. Dia handle 2 klien, dia pikir kayak berat banget gitu kan. Terus dia bilang, aku setelah dapat bonus akhir tahun, terus aku pasti cabut, dia bilang gitu. Terus setelah lapor pajak, kita kita audit Q2, dia bilang, aku mau cabut sekarang. Jadi jadi waktu itu juga pikir kayak, aduh temen gue hilang gitu. Itu orang Indo kah? Orang Taiwan. Orang Taiwan, oke. Oke, kalau gitu apakah kamu sendiri juga ngerasa, aduh ini sibuk banget, aku udah 1 tahun, oke udah cukup, aku mau ke tempat yang lain. Ya, waktu itu sempat mikir kayak, oh boleh coba yang lain lah gitu. Tapi sebenarnya 1 tahun di Big Four kelihatannya bukan batu loncatan yang bagus. Sebenarnya mungkin harus 3 tahun beneran gitu. Kenapa? Karena orang lain ngerasa kayak kurang lama ya, kurang belum banyak pengalaman yang didapat. Karena ketika udah jadi in charge kan, kamu bener-bener dari something yang paling detail sampai in general gitu, maksudnya dalam a big scope gitu kan liatnya kan karena in charge gitu dia juga yang nanti terakhir prepare financial statementnya untuk di review sama manager. Sebenarnya mereka dia udah ada general, dia udah ada experience dan ada knowledge yang cukup lah gitu. Of course kalau stay sampai manager juga lebih bagus gitu. Orang yang bisa sampai manajer harusnya tahan banting banget sih. Iya, bener. Oke, kalau gitu kita lanjut nih. Kenapa kamu memutuskan untuk cari kerja lagi habis dari sana? Yang pertama karena sebenarnya PwC ku itu di Kaohsiung waktu itu, di Nanpu, di Taiwan bagian bawah gitu. Dan sebenarnya 4 tahun aku kuliah itu semuanya di Peipu atau Taiwan bagian utara. Nah, sebenarnya aku lumayan gak cocok juga sih sama di Nanpu sana, di bagian selatan sana. Terus ya kangen juga, makanya pikir pingin ke bagian utara. Dan satu lagi klien sih aku rasa sih. Waktu itu klienku walaupun mereka publicly listed, tapi mungkin aku kurang tahu gitu lah kliennya, kayak kurang lebih kayak nggak pernah kelihatan gitu loh di daily life gitu. Makanya atau mungkin nggak pernah dengar namanya. Makanya waktu itu coba untuk cari klien yang mungkin aku kenal gitu, kayak tahu gitu. Ya, untuk yang masalah Kaohsiung itu PwC setahuku mereka juga ada cabang di Taipei. Bener. Kenapa kamu bisa nyasar ke yang Kaohsiung? Apakah karena emang mereka butuh yang di Kaohsiung waktu itu? Ini mungkin agak tolol ya, tapi waktu apply itu bener-bener apply banyak kerjaan gitu kan. Kayaknya aku nggak perhatiin kalau yang ini untuk Kaohsiung kayak gitu. Dan waktu interview ada ditanya, ini PwC Kaohsiung, kamu rela atau enggak? Jawabanku kayak gini, oh aku orang luar negeri, jadi aku ditempatin dimanapun aku oke. Mereka kayak oke, approve. Harusnya kan pas interview gak peduli kalau yang kayak gitu-gituan. Yang penting bisa masuk yang penting dulu. bisa masuk dulu. Iya. Jadi apa yang bikin kamu gak cocok sama Kaohsiung? Kaohsiung ya, sebenarnya Kaohsiung panas banget sih. Terus aku merasa Kaohsiung agak pengap, nggak tahu yang lain gimana lah. Terus juga sebenarnya teman-teman juga mostly di Peipu gitu. Ya, karena kan kamu dari Chota juga di Peipu gitu. Jadi untuk yang kerjaan kedua ini kamu cari kerjanya gimana? Apakah yang penting Peipu aku apply gitu? Aku bakal coba kayak, aku coba keluar dari dunia audit gitu. Terus habis itu, tapi juga ada daftar beberapa yang audit juga gitu. Cuma setelah dipikir-pikir kayak, mereka sebenarnya minta experience. Mungkin kayak mereka ada beberapa yang bilang kayak, 1 tahun nggak cukup gitu. Mereka rasa perlu lebih gitu. Of course ada waktu itu juga ada offer lain dari beberapa company, tapi kayak mungkin apa ya, kayak gimana ya, nggak srek, kayak
gak cocok gitu, kayak hatinya kayak merasa kayak oh mungkin kelihatannya nggak di sini gitu loh. Waktu itu terus ada satu offer lagi dari Grant Thornton, itu juga accounting firm. Dia bilang dia tuh Big Six. Jadi kalau di audit itu sebenarnya ada accounting firmnya itu ada size-nya, yang big, yang medium, sama yang small kayak gitu. Yang big ya memang Big Four aja gitu. Dan ini dia yang termasuk medium size kayak gitu. Dan waktu itu yang dia offer adalah kliennya itu banyak yang multinational company atau Waisang gitu. Jadi waktu itu mikir kayak oh klien-klien kayak gini pernah denger semua, saya tertarik kayak gitu. Oke, pas kita bilangin kayak big size, medium size, size-nya ini apa? Apakah kayak jumlah karyawan di sana atau kayak klien-klien mereka tuh yang ternama atau enggak? Atau ada cara lain untuk menilai? Sebenarnya employee size itu salah satu. Sebenarnya aku nggak seberapa tahu juga sih kayak apa yang benar-benar membedakan lah selain itu. Terus normally publicly listed company itu di auditnya sama Big Four gitu. Oke. Normally. Oke, mungkin tambahin bentar buat teman-teman kalau yang nggak tahu. Kadang di Taiwan kita suka sebut perusahaan itu kayak Taisang sama Waisang. Jadi Taisang itu yang emang dari Taiwan. Kalau Waisang itu yang mungkin dari luar negeri. Kayak yang Big Four kan juga asalnya dari luar negeri. Jadi pas mereka buka cabang di Taiwan, orang-orang bakal bilang itu Waisang. Terus biasanya kalau orang-orang bilang Taisang Waisang itu mereka yang mungkin pertama ada di pikiran mereka itu dari culture kerjanya agak berbeda gitu. Jadi kalau aku ngobrol sama teman-temanku, kadang mereka bilang Taisang itu artinya orang-orangnya lebih suka kerja. Kalau Waisang mungkin lebih santai. Itu sih biasanya yang aku dapat. Gak tau kalau kamu ada tambahan nggak tentang ini? Mostly bener lah. Oke. Setuju sih. Oke. Jadi yang Grant Thornton itu emang kamu dapat dikasih offer aja. Maksudnya ditawarin interview gitu ya? Sebenarnya aku apply juga lah Oh, waktu tetap itu. apply. Oke. Ada apply. Kayak sebenarnya aku merasa interview juga termasuk latihan lah. Jadi kayak banyak apply kerjaan. Kalau dapat interview ya kita ngobrol gitu lah anggapannya. Kalau ada offer ya bagus, kalau nggak ada ya udah gitu. Oke. Jadi boleh jelasin nggak ngapain di Grant Thornton ini? Oh, di Grant Thornton bukan L1 lagi, udah L2 gitu. Waktu itu pikir kayak atau aku jadi L1 aja, dibilang ngapain? Experience-nya cukup katanya. Aku kayak oh ya sudah gitu. Dan waktu itu ada dibilang di Grant Thornton bakal ada beberapa klien yang mungkin private company gitu. Aku boleh handle gitu. Kayak aku jadi in charge-nya. Dan aku bawa mungkin kayak L1 atau anak intern gitu. Jadi aku tertarik karena itu juga bisa bantu aku untuk decide aku bakal di sini, bakal stay di industri kayak gini atau pindah gitu. Nah, sebenarnya kerjaannya kurang lebih sama sih. Cuma mungkin bakal fokus ke kayak inventory, revenue kayak gitu, cost of goods sold gitu. Lebih sulit lah daripada yang L1 gitu. Oke. Jadi tadi kamu bilang yang Grant Thornton ini kan ada klien-klien yang pernah kamu dengar. Bisa di-share gak sih? Ada klien mana nih? Oh boleh. Waktu itu mereka bilang, oh klien kita McKinsey. Aku kayak, wah boleh nih gitu. Terus sebenarnya juga pernah audit kayak Razer, terus Nielsen kalau tahu. Apalagi ya? Oh Monster Energy, kayak gitu. Oke, perusahaan-perusahaan yang kamu sebutin tadi kan asalnya nggak di Taiwan kan ya? I mean, mereka juga Waisang hitungannya. Jadi kalian yang di Taiwan itu emang menghandle perusahaan tadi yang bagian Taiwan punya, atau perusahaan tadi tapi dari yang berbagai cabang di berbagai negara punya? Oh, mostly sih di Taiwan, tapi ada beberapa
kalau nggak salah ada satu ya yang kalau nggak salah di Singapura ya. Terus dan mereka tapi nggak selalu orang accountingnya itu udah ada di Taiwan. Bisanya mereka itu cuma branch. Terus habis itu mungkin cuma operational staffnya kayak mungkin berapa orang gitu. Kayak misal ada beberapa klien yang mungkin aku audit jumlah employee-nya cuma 2. Satu sales, satu procurement kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa ke tempat mereka, ke kantor mereka gitu. Dan kita cuma bisa pakai email untuk komunikasi gitu. Oh, kliennya juga ada yang Israel juga. Jadi waktu itu kebetulan karena kita udah kurang lebih selesai audit nih. Cuma terakhir minta something barang apa gitu untuk dicap atau apa. Nggak reply. Kalau nggak salah pending sampai 1-2 bulan gitu. Itu kita bercanda sampean, oh jangan-jangan orangnya lagi perang terus kena juga gitu. Tapi yang di Grant Thornton ini sama kayak dia ada busy seasonnya juga berarti. Ada, sama juga. Waktu itu karena aku tinggal di Taoyuan, tapi kerjanya di Taipei, jadi aku selalu bilang kayak, oh sorry ada last bus gitu, jadi aku harus kejar last bus yang bye gitu. Tapi Kenapa? juga kurang lebih sampai jam 9 gitu. Kenapa memilih untuk tinggal di Taoyuan? Sebenarnya karena lebih murah gitu, dan aku merasa untuk same amount of money kan, antara tinggal di Taipei sama di Taoyuan quality of life-nya lebih better. Mungkin dari makan juga lebih murah ya. Ya. Tapi kalau hampir 24 jam di kantor sebenarnya makannya juga ikut Taipei juga sih. Oh iya benar sih. Jadi kamu bilang karena mau ngejar bus, kamu harus balik lebih cepat. Tapi kayak kerjaan-kerjaanmu ini bisa kerjain di rumah nggak sih? Bisa aja sebenarnya, bisa. Tapi kadang-kadang kalau udah balik rumah kan, feelingnya udah kayak malas kerja sebenarnya. Jadi pernah ada satu klien gitu. Ya karena kita nggak balik ke kantor lagi dari tempat klien, kita nggak balik ke kantor, kita langsung pulang masing-masing. Jadi waktu itu agak susah untuk kontrol kayak aku pulang kerja lagi gitu. Jadi waktu itu berangkatnya lebih awal gitu, pagi-pagi udah mungkin duduk di kafe atau di mana terus udah ngerjain gitu. Terus nanti pulang mungkin kayak pulangnya jam 8 aku udah nggak buka laptop lagi. Mungkin kalau di kantor kayak lihat orang-orang lain juga masih pada kerja semua. Iya. Dan sebenarnya ada satu lagi yang aku merasa penting banget gitu. Kadang kita kerja juga perlu fokus kan. Kadang malas juga kalau dicari orang gitu kan. Iya. Nah kalau malam biasanya lebih banyak orang yang kerja. Jadi timsnya nanti tiba-tiba kayak, ting gitu, aku butuh ini. Jadi kita kayak, tapi kalau kita offline kan orang mungkin lebih nggak enakan atau sungkan gitu kan untuk ganggu kita. Nah kalau pagi cuma gua aja yang online, jadi bisa kerja lebih fokus juga sih aku rasa. Jadi kalau pas kamu lagi di PwC atau yang di Grant Thornton ini, kalau lagi sibuk-sibuk gitu, apa hiburan kalian? Hiburan ya? Iya. Sebenarnya waktu di PwC itu karena waktu itu tinggal di Taofang kan. Terus kayak kadang-kadang karena aku kerja di PwC itu kurang lebih dari Senin sampai Sabtu gitu. Jumat kita early off. Mungkin jam 6 gitu in charge-nya udah bilang pulang gitu. Besok masih perlu kerja. Nah, minggu-minggu biasa beberapa saat lah. Ada mungkin di depan tempat tinggalku ada taman. Kalau mungkin orang yang di kawasan mungkin tahu Chongyangkong Central Park gitu. Aku lari aja keliling gitu. Nah, kalau di Grant Thornton kebetulan kalau nggak salah apartemen waktu itu bawahnya ada kolam renang. Jadi aku tiap minggu berenang gitu. Oke. Yang tadi kamu bilang kerja hari Sabtu itu cuman pas busy season aja kan? Iya. Oke. Kalau waktu udah nggak sibuk, bukan masa sibuk kan, itu memang lebih santai lah. Kadang-kadang bahkan kita disuruh Pulang lebih awal. Sangke kayak ada kayak ambil pelajaran, ada e-learning gitu kan.
dia bilang kalian harus ambil seberapa banyak kayak gitu. Oh, oke. Heeh. Terus kalau yang kerja hari Sabtu tuh pulangnya jam... Ini lihat masing-masing lah. Kalau misal memang ada keperluan atau udah selesai lebih awal ya udah pulang aja gitu. Oh, oke. Tapi kalau nggak tetap sampai malam juga berarti? Nggak juga sih. Biasanya aku paling malam jam 6. Mhm. Tapi juga mungkin perlu lihat seberapa deket sama deadline lapor pajak dan seberapa bagus progres kita. Iya. Oke. Kalau yang lembur-lembur gitu kan, itu kalian emang dibayar pakai kompensasi atau kalian boleh tukar kayak lembur? Mungkin hari ini aku lembur 3 jam, jadi mungkin pas lagi santai aku boleh ambil kayak cuti 3 jam gitu. Itu udah lihat peraturan dari tiap firmnya sih. Di PwC mereka boleh apply gaji lembur gitu, uang lembur. Tapi kalau di Grant Thornton dia lebih di limit dan pakai cara yang kayak itu, yang ganti hari, compensation leave kayak gitu.